Bapa Yahweh Sebaot yang kami kasihi, saat ini kami ada di tempat ini berkumpul memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena inilah kerinduan kami kepada Tuhan, dan kiranya Bapa Yahweh memberkati kami semua dengan kekuatan yang dari surga, dengan urapan yang maha kudus yang diberikan kepada umat kesayangannya. Sehingga umat-Mu ini Tuhan mendapat kasih karunia dan berkat berlimpah-limpah. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang sedih Tuhan sudah hiburkan. Yang malas Tuhan berikan kerajinan. Yang miskin Tuhan memberkati. Yang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Dan pagi hari ini adalah jalan keluar bagi semuanya. Yang bimbang Tuhan teguhkan hatinya. Yang saat ini mengalami aniaya, perundungan, pembulian, Tuhan beri kekuatan lebih-lebih lagi. Sehingga semuanya Tuhan, umat-Mu akan bersorak-sorai mendapatkan kemenangan yang dari Bapa Yahweh sendiri. Dan mereka akan setia kepada Tuhan. Dan yang sudah melakukan dosa, pelanggaran, bahkan kesalahan, ampuni ya Tuhan. Dengan darah Adonai Yeshua Masiah yang Maha Kudus. Sehingga kami semua dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Sebaot, kekal selama-lamanya. Bapakku, urapi kami semua. Sehingga hati kami terbuka buat segala kebenaran firman-Mu. Dan rahasia-Mu akan Engkau bukakan sendiri bagi kami. Sehingga kami sanggup mengerti, memahami, dan melakukan untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh Sebaot. Dan di dalam berkat nama Adonai Yeshua HaMashiach, hamba-Mu telah mengucap syukur, berdoa, dan akan menikmati firman kebenaran-Mu. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Terpuji-pujilah Bapa Yahweh Sebaot, kekal selama-lamanya. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Puji Tuhan, saya melihat semuanya bersukacita. Tentu saja di dalam roh dan kebenaran Elohim. Puji Tuhan. Tema kita kali ini adalah calon penghuni
surga. Kok pintar semua. Kalau disingkat CPS gitu ya, calon penghuni surga itu ya. Bukan CPNS, kalau CPNS pegawai negeri ya. Kalau ini penghuni surga. Siapa yang pengen menghuni surga? Oh, enggak semua ya. Siapa pengen diberkati? Nah, ini lebih banyak lagi. Karena diberkati. Kalau penghuni surga, nanti aja dulu deh. Ini kita kaki masih ada di tanah. Sikil isih ngambah lemah ini. Jadi isih mikir ke yang duno. Nah, makanya kalau ngomong siapa pengen masuk surga? Tapi siapa pengen diberkati? Yes. Multiplikasi, yes. Sebenarnya ini agak menyakitkan Tuhan kalau kita seperti itu. Karena tujuan Tuhan mengadakan kita melahirkan di bumi. Jadi melahirkan adanya kita sekarang ini adalah untuk yang akan datang. Karena manusia sudah gagal. Sejak Adam dan Hawa sampai detik ini sudah gagal. Sehingga dituliskan semua orang sudah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Itu ada di Roma 3 ayat 23. Seperti itu. Nah, pagi hari ini saya ingin reminding. Ingin mengingatkan. Dan mereview hidup kita yang masa lalu sampai sekarang. Karena nanti saya akan tunjukkan betapa sulitnya masuk surga. Dan surga itu dianugerahkan kepada kita. Cuman kita yang menolak. Menolak penerima? Yang menerima cuma sedikit. Siapa yang menolak? Enggak ada. Siapa yang menerima surga? Semuanya. Oh, belum semuanya. Mungkin masih ragu. Apa aku bisa masuk surga ya? Memang kita belum sampai surga, makanya judulnya adalah calon. Kalau sudah duduk di sini, calon. Jangan mikir kita sudah di surga, enggak. Kita calon. Mungkin kita semua sudah tahu ya. Yang ada di sini maupun di rumah Anda sekalian atau yang di perjalanan sedang menikmati ini. Firman Tuhan akan bukakan rahasianya. Betapa sulitnya masuk surga. Tetapi bagi umat Tuhan yang mengasihinya, yang saat ini ada di tempat ini dan yang mendengarkan atau yang melihat tayangan ini, sebenarnya kita ini sudah melangkah menuju kerajaan surga. Puji Tuhan. Yang amin kok cuma satu. Enggak percaya kalau kita sedang melangkah menuju surga. Jangan dipikir, oh nanti begitu pengangkatan, oh kita ikut. Enggak. Surga itu dimulai hari ini, saat saya berbicara ini. Sebenarnya surga sedang kita jalani. Sedang kita jalani. Jadi kita sedang melangkah menuju surga. Makanya kita disebut calon. Tapi sampai ujung atau tidak, sesungguhnya urusan kita. Untuk sampai ujung dibutuhkan taat dan setia. Yang sering disebut iman. Tanpa kesetiaan mustahil kita bisa sampai kerajaan surga. Karena Tuhan mengatakan di dalam kitab Wahyu bahwa orang yang setialah yang boleh masuk surga mendapat mahkota hayat. Puji Tuhan. Orang berlomba-lomba masuk surga itu dari zaman purbakala. Dan di zaman Tuhan Yesus, jadi Tuhan Yesus dikejar oleh seorang muda yang kaya raya. Lalu dia sujud menyembah. Dia mengatakan, Guru, bagaimana, kurang lebih gini, bagaimana aku bisa masuk surga?
Adonai Yesua itu hanya mengatakan bahwa kamu sudah melakukan Torah. Dia ngomong sudah. Torah sudah dilakukan. Lalu dikutiplah dari Torah nomor 5 sampai yang ke-10. Apa jawabnya? Sudah kulakukan Tuhan sejak kecilku, kurang lebih gitu. Aku melakukan ini. Maka Tuhan Yesus mungkin jawabannya, ya itu sebabnya kamu diberkati. Diberkati dalam artian materi, harta dunia. Tapi untuk masuk kerajaan surga, jualah semuanya. Dan berikan kepada orang miskin. Setelah itu ikutlah aku. Dia sedih karena hartanya banyak dia kumpulkan dari masa mudanya. Makanya dia menjadi kecewa. Karena dia memilih dunia daripada surga. Apakah Tuhan mengatakan yang sama kepada siapa itu namanya? Zakheus? Enggak. Zakheus juga kaya raya, malah ini tidak melakukan Torah. Dia melakukan apa? Korupsi. Makanya dia kaya raya. Tapi waktu berhadapan dengan Tuhan Yesus berbeda dengan orang kaya ini. Dia ngomong apa? Separuh dari milikku akan ku bagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku tipu, aku akan balikkan 4 kali lipat. Maksudnya apa nih? Dua perumpamaan kok beda? Ya karena memang yang satu mata hatinya hanya kepada dunia. Dia hanya melihat dunia seperti gini kurang lebih. Nanti suatu kali jiwanya bongkok atau imannya menjadi bongkok. Tidak sampai di kerajaan surga. Maka Tuhan Yesus juga mengatakan seperti apa? Waktu ketemu dengan Zakheus dia ngomongkan, aku akan datang ke rumahmu, aku akan mampir ke rumahmu. Zakheus dengan sukacita menyambutnya. Ini ciri khasnya. Setelah itu Zakheus ngomong apa? Enggak ngomong apa, ayo Tuhan, cepat Tuhan. Masuk rumahku. Aku akan memberkati kamu semua. Jadi Tuhan lebih senang orang sadar diri daripada disuruh seperti orang kaya yang pertama. Dan Tuhan ngomong, seisi rumahmu, kamu dan seisi rumahmu selamat. Selamat tapi masih di dunia. Artinya dia sedang melangkah menjadi calon penghuni surga. Sementara orang kaya yang lainnya, dia kehilangan kesempatan masuk ke surga. Sehingga Tuhan ngomong, sungguh sukar orang kaya masuk kerajaan surga. Lebih baik dikatakan seutas tali besar itu masuk ke dalam jarum daripada orang kaya masuk surga. Karena di sana ada yang nulis camel atau camelo, tapi setelah dipelajari itu seutas tali. Di sana mungkin kalau bahasa LAI itu pakai onta, lebih mudah onta masuk dalam lubang jarum. It's okay, apapun artinya tidak mungkin masuk surga. Orang yang melihatnya ke dunia, sekalipun dia kaya, mungkin dia dermawan, mungkin dia tidak bisa masuk surga. Demikian pula orang Farisi yang ahli kitab itu ketemu Tuhan Yesus, dia memberikan apa? Gambaran bahwa memang untuk itu yang berkenan di hadapan Elohim adalah bukan memberi kambing, domba, lembu, sapi, tetapi harus mengasihi. Di dalam Markus 12 ayat yang ke-34, Tuhan Yesus jawabnya apa?
wah orang ini bijak sekali, artinya sangat mengerti firman Tuhan. Tapi tidak jauh dari kerajaan surga. Tidak jauh artinya masuk apa enggak? Belum, betul. Karena tidak jauh. Misalnya sini kerajaan surga, lalu dia di situ. Dia tidak masuk loh, tak beritahu. Dia tidak masuk kerajaan surga. Jadi, dan kalau ini kan perumpamaan aja. Surga dan neraka itu tidak ada batasnya. Jadi kalau sudah ke neraka ya nggak mungkin sampai ke surga. Jangan percaya, wah nanti kalau sudah masuk neraka tak tarik kamu naik ke surga. Nggak mungkin. Everything is finished. Itu sebabnya begitu sulitnya masuk surga. Sudah hebat kayak gitu tentang firman Tuhan juga tidak bisa masuk. Apalagi kita yang pengetahuan firman Tuhannya baru setengah-setengah. Tapi ada lagi yang begitu optimis, aku akan masuk surga. Aku akan masuk surga. Tuhan ngomong, enyahlah engkau dari hadapanku yang membuat kejahatan. Dibaca aja, kalau ini harus dibaca saja. Di Matius 7 ayatnya yang ke-22. Dibaca aja. Saya minta tolong, iya. Ayat 23 aja, sekali enggak usah diikut. Oh, 22 dan 23. 22 dulu kita baca. 23. Banyak orang akan berkata kepadaku, bukankah dalam namamu aku telah bernubuat? Dalam namamu aku mengusir roh jahat. Dan dalam namamu kami melakukan banyak mujizat. Dan pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah dariku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Amin. Dia begitu yakin di bumi dia dipuji, wah diagungkan, dimuliakan. Karena apa? Ayat 22 coba kita lihat lagi 22. Di sini dikatakan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat atau telah berdiri di mimbar dan menyampaikan firman Tuhan dengan hebat. Sehingga orang, kalau pendeta itu yang dari mana negeri seberang sana datang, wah semuanya berbondong-bondong. Karena dia sudah mendapatkan wahyu untuk menyampaikan gitu. Nampaknya hebat bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada apa-apa. Kalau tadi orang kaya, orang belajar firman, sekarang ini orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dahsyat. Yang kedua dikatakan mengusir roh jahat, dia punya kekuatan roh yang luar biasa. Dan yang lainnya dikatakan apa? Melakukan mujizat. Nah, perkataan mujizat ini agak nyantol karena mujizat hubungannya dengan harta dunia. Loh, aku tanpa nama Yesua Masiah kok ya diberkati. Aku enggak pakai nama Bapa Yahweh kok ya enggak ya juga diberkati. Berkat bukan urusan seperti itu karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 ayat 13 dan 14 itu, barang siapa dalam namaku, berdoa dalam namaku, melakukannya dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini kan juga ngomong dalam namamu, maksudnya dalam nama Yesua Masiah. Jadi jangan urusan berkat-berkat itu enggak ada urusan. Kita juga sudah tahu orang kaya kayak apapun juga tidak bisa masuk surga. Enggak mungkin. Lalu bagaimana? Oh, ternyata untuk menjadi calon penghuni surga yang sesungguhnya dia harus tahu standarnya, tahu syarat-syaratnya. Kalau enggak ngerti standarnya Tuhan,
jangan kita mikir dengan diri kita, karena Tuhan bukan manusia. Saya ulangi lagi, Elohim bukan manusia. Jadi kalau kita manusia mencoba memikirkan Tuhan dengan pikiran kita, tidak mungkin masuk surga. Kita harus ikut Tuhan. Standarnya apa sih? Standar Tuhan mengatakan demikian. Adonai Yeshua Mashiach dengan arif mengatakan, hendaknya kamu sempurna karena Bapamu sempurna. Harus apa? Harus apa? Sempurna. Supaya tahu yang diingini Tuhan sempurna. Lah, tadi sudah ngomong bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Nah sekarang kok mintanya kok sempurna. Lalu yang dijadikan tolok ukur apa sebenarnya ini? Mari kita baca di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. 2 Timotius 2 ayat yang ke-19. Kita akan tahu tolok ukur yang diberikan oleh Tuhan. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Bagaimanapun juga, dasar yang teguh tentang Elohim terus berdiri dengan memakai meterai ini. Yahweh mengenal mereka yang menjadi miliknya. Dan biarlah setiap orang yang menyebut nama Hamasia menjauhkan diri dari ketidakadilan. Amin. Artinya katakan Tuhan sebenarnya sudah memberikan 2 dasar, 2 syarat untuk bisa masuk atau untuk memastikan kita masuk ke surga. Dan parameternya dikatakan adalah tadi apa? Yahweh mengenal mereka yang menjadi miliknya. Kita jadi miliknya atau bukan? Harus yakin kita sekarang ini sudah menjadi milik Bapa Yahweh. Sudah, bukan belum. Makanya kita tinggal berjalan lagi. Karena kita masih calon. Maksudnya apa? Yang melakukan kehendak Bapa Yahweh. Dan dikatakan ngikut Tuhan tuh nggak susah. Nggak susah. Makanya di dalam Efesus 1 ayat 13. Ini dia. Dikatakan di sini, ayo kita baca aja supaya kita tahu. Di dalam Dia kamu yang mendengar firman kebenaran ini, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia pula karena percaya, karena kamu telah dimeteraikan dengan, artinya kuncinya adalah firman dan Roh Kudus. Tapi firman yang seperti apa? Firman kebenaran. Kalau saya ulang, saya akan baca, di dalam Yeshua Hamasia pula kamu yang mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam Yeshua Hamasia pula, karena kamu sudah percaya. Hamasia dengan sungguh-sungguh. Jadi percayanya sungguh-sungguh. Kalau enggak sungguh, bukan milik Bapa Yahweh. Pertanyaannya, apakah kita percaya dengan Yesus Hamasia dengan sungguh-sungguh sekarang ini? Amin. Kalau sudah, kita sebenarnya sudah ada tandanya. Karena apa? Setelah percaya dengan sungguh-sungguh dikatakan, kamu telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Kenapa kok harus dimeteraikan? Karena sebagai meterai atau cap atau apa ya,
pengesahan. Dikatakan sebagai tanda, bisa juga sebagai tanda bahwa kamu sudah menjadi milik Hamasya yang sah dan termeterai. Milik Yesua Hamasya yang sah. Sekarang kita tahu, oh aku sudah jadi miliknya Elohim Yahweh ya, karena aku sudah termeterai. Iya. Jadi kalau belum percaya Yesua Hamasya dari firman kebenaran, firman yang sejati, tidak akan mencapai itu. Jangan dipikir firman bisa dicampur adukkan dengan pikiran kita yang sebenarnya walaupun sepintar-pintaran manusia itu nggak ada artinya. Jangan pernah dicampurkan. Jangan pernah dimasukkan keinginan kita ke dalam firman. Jangan. Berikanlah firman yang sejati, firman yang benar, yang membawa keselamatan. Setelah itu diterima, dan kita percaya dengan sungguh-sungguh secara pribadi, kalau di bahasa Yunani sering disebut rema, pribadi lepas pribadi. Itu firman yang kita dengar, kita percayai secara pribadi untuk kita jalan ke depan. Karena itulah yang akan membuat kita menikmati mujizat. Karena perjalanan di bumi sampai di kerajaan surga sebagai calon penghuni surga itu masih banyak tantangan. Kalau di bumi selesainya kapan? Saat pengangkatan tiba. Oh, sebelum itu ya sampai ajal menjemput. Jadi itulah ukurannya. Puji Tuhan. Kita baca tadi yang Efesus 1 ayat 14, ayat yang ke-14. Di sini katakan yang merupakan jaminan warisan kita hingga penebusan kepemilikan sebagai pujian kemuliaannya. Sebenarnya yang dimaksudkan di situ apa sih? Dikatakan Roh Kudus yang tadi dimeteraikan ini yang menjamin kita masuk surga lewat penebusan di kayu salib sehingga kita menjadi milik Hamasya untuk memuji, memuliakan namanya, bukan untuk kita. Yang dimaksudkan seperti itu. Jadi Roh Kudus itu membuat kita menjadi milik yang sah dan termeterai, ya. Untuk apa? Membuktikan kita milik Hamasya. Tadi kan Elohim Yahweh tahu miliknya yang mana, yang ini enggak. Apakah lalu dalam suatu perkumpulan mungkin yang jutaan manusia itu menyembah Bapa Yahweh, lalu semuanya masuk surga, Bapa Yahweh ngelihat yang sungguh-sungguh kepada Yesua Hamasya ini siapa sih ini? Oh, ini langsung Bapak Yahweh ngasih suatu gambaran kayak apa ya? Celing, mungkin saya nggak tahu. Lalu kelihatan, oh ini yang bersinar. Ngomong sama malaikat sebelahnya, kat. Ini disendirikan ya kat. Karena ini mau tak masukkan ke surga, biar dia di sebelah kananku. Lalu kepada yang nggak ada, itu taruh sebelah kiri aja dulu ya, sampai dia bertobat. Lalu Tuhan menilainya apakah nanti di penghakiman? No. Mulai saat ini. Karena Tuhan pengen memberkati pribadi lepas pribadi itu saat ini, bukan nanti di surga. Siapa yang masuk surga masih mikirkan, wah aku nanti memiliki harta yang banyak menjadi kaya raya. Kan nggak ada. Kan di bumi urusan itu. Betul? Makanya Tuhan menilai tadi itu di dalam 2 Efesus 2 ayat 19, yang pertama tadi adalah ini yang penuh Roh Kudus karena dia sudah percaya dengan Hamasya. Yang ini yang cuman mendengar
firman tapi nggak percaya, apa masih ragu-ragu. Taruh sini aja, karena dia nggak layak. Jadi ingat, saat saya berdiri ini, Bapak Yahweh tahu bahwa orang yang dipilihnya adalah orang yang memiliki kapasitas kerajaan surga itu sendiri. Dan memiliki kualitas kerajaan surga itu sendiri. Ini dibuktikan dengan cara ini. Bukan, wah tadi kan sudah ngomong, aku sudah pandai membaca firman, sudah ngerti firman Tuhan. Tuhan ngomong, kamu sudah dekat dengan kerajaan, enggak masuk. Dekat boleh, enggak masuk. Wah aku kaya raya, enggak masuk. Aku membuat mujizat, aku bernubuat, aku enggak masuk. Tuhan ngomongnya, nyahlah engkau dari hadapanku. Ditendang sama Tuhan. Kurang hebat apa? Kita pernah membuat mujizat? Ya mungkin masing-masing pernah. Menerima sudah. Tapi itu bukan tolok ukur kita masuk ke dalam kerajaan surga. Baik itu kekayaan, kehormatan, kemuliaan, dan apapun yang atribut dunia, dikatakan tersingkir untuk masuk dalam kerajaan surga. Bahkan kitab suci kita mengatakan, barang siapa mengasihi dunia ini, maka dia melawan Bapa Yahweh. Artinya selalu bertentangan. Kenapa kok orang pengen dapat yang tadi itu, waduh, kaya, dapat ahli kitab, bisa bernubuat, bisa mengusir setan, bisa mujizat, supaya dimuliakan, supaya wow hebat itu, kaya itu. Makanya kita harus mundur apa? Mundur apa? Hah? Menjilat, yes. Ya ke arah itulah. Enggak perlu. Karena mereka bukan yang masuk dalam kerajaan surga. Yang masuk kerajaan surga yang memiliki Roh Kudus. Kita lebih mulia dari semuanya. Saat ini Anda sungguh luar biasa. Karena sudah mendengar firman kebenaran ini. Anda akan langsung waktu mengetuk pintu surga. Tuhan ngomong silahkan masuk. Bahkan mungkin belum mengetuk pintu surga. Tuhan sudah membukakan. Welcome. Jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Itu harus diketahui. Karena Tuhan bukan manusia. Kalau Tuhan manusia, maka dia selalu masuk akal. Karena dia Tuhan yang maha kuasa. Maha kuasa artinya melampaui semuanya. Makanya Tuhan itu selalu melampaui akal. Jadi jangan mikir kalau ke surga harus, wah kan ada yang ngomong, kalau mau masuk surga amalmu. Wah, kamu harus berbuat baik. No, berbuat baik amal itu karena engkau memiliki Roh Kudus dan mengasihi Adonai Yesus Masiah. Kasihmu itu makanya ini pun milik Elohim Yahweh. Terutama bagi siapa? Umatnya. Kalau di luar umatnya mungkin terakhir. Yang pertama selalu umatnya. Paulus pun sama melakukan yang sama. Dia mengumpulkan kekayaan untuk diakonia. Dia perginya ke Yerusalem. Ke umatnya. Dia enggak pergi ke mana? Ke orang Yunani atau ke orang Rom, enggak. Selalu kepada yang pertama dan itu dikenan Elohim. Dan kalau kita sudah menjadi orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, artinya kita sudah mendekati. Kadang-kadang kan orang ngomong, loh aku umure wis sak ngene. Ya toh, umurku sudah sekian, sebentar lagi melangkah ketemu Bapak Yahweh. Itu suatu keyakinan yang bagus. Suatu keyakinan. Pastikan dirimu
adalah milik Hamasya Yesua, sehingga engkau dilayakkan masuk surga. Tapi waktu diberkati di bumi, ya tadi kan pemilihannya di bumi. Untuk apa? Memuji, memuliakan, meninggikan Bapa Yahweh Sebaot di dalam nama Adonai Yesua Hamasya. Sehingga kita setelah diberkati di bumi ini pula kita mengatakan Kavod Leha, Abba Yahweh Sebaot, Elohim Chaim Kados, Besem Adonai Yesua Hamasya. Kavod Leha. Segala kemuliaan hanya bagi Bapa Yahweh, Tuhan yang hidup dan yang Maha Kudus di dalam nama Adonai Yesua Hamasya. Bukan untuk pribadi kita. Kita nanti. Kapan? Waktu Yesua Hamasya bersama kita. Gambaran yang paling bagus itu loh. Tuhan Yesua waktu mau masuk ke Yerusalem. Dikatakan dia naik keledai. Betul? Keledai beban. Kita juga sama. Saat Yesua Hamasya ada di kehidupan kita. Maka keledai itu menginjak-injak apa? Jubah. Orang menghamparkan apa-apa supaya tidak tersentuh kepada tanah. Maksudnya supaya keledai ini dihormati, dimuliakan, ditinggikan bersama dengan Yesua Hamasya. Tapi kalau enggak ada Yesua Hamasya, ada yang mau melemparkan jubah. Dai, sini masuk sini dai. Ada enggak? Enggak ada. Ada yang mau bersorak, Hosana mubaraklah. Enggak ada. Jadi waktu keledai beban itu ada Yesua Hamasya, dia berharga. Kita pun hidup di dunia, saat ada Yesua Hamasya di dalam diri kita, maka kita berharga. Jadi bukan, calon penghuni surga di bumi enggak nikmati surga, nikmati. Tetap diberkati dengan luar biasa. Tuhan tidak pernah berhutang terhadap kita. Yang kamu lakukan diperhitungkan untuk yang di bumi maupun di kerajaan surga. Puji Tuhan. Nah, kita sekarang sudah tahu kenapa kok kita diberkati untuk memuliakan Tuhan. Kenapa kita punya talenta untuk memuji Tuhan misalnya? Ya untuk memuji Tuhan. Kenapa kita punya talenta otak yang cerdas untuk memuliakan Tuhan? Semuanya untuk Tuhan. Bahkan makan dan minum semuanya untuk kemuliaan bagi nama Bapa Yahweh Sebaot. Sebenarnya manusia sudah tidak layak untuk dimuliakan, tidak layak ditinggikan. Karena dia telah jatuh di dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Elohim. Sudah enggak layak sebenarnya. Tapi Elohim Yahweh dengan kasihnya yang ajaib mengirimkan Adonai Yesua Hamasya supaya menyelesaikan tugas tanggung jawabnya. Dia mengatakan sudah genap waktu di kayu salib. Sudah selesai. Artinya sudah, dosa itu sudah lenyap saat Yesua Hamasya ada dalam hidupmu. Puji Tuhan. Dan dikatakan kalau orang sudah berani mengatakan aku milik Yesua Hamasya, dia harus menjauhkan diri dari kejahatan, dari ketidakadilan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi harus memiliki Roh Kudus sehingga kita layak di hadapan Elohim. Kemudian setelah kita mengakui, Adonai Yesua Hamasya, jangan hanya di bibir, don't lip service saja. Kalau cuma lip service, abang-abang lambe, ya nothing kita, nggak ada apa-apa. Karena tadi sudah saya sampaikan, Bapak Yahweh melihat dari surga dan dia memberikan
perbedaan yang memiliki Roh Kudus atau miliknya sendiri dan yang belum jadi miliknya. Sekalipun sama-sama menjadi orang Kristen, dia tetap harus tinggal di sebelah kirinya. Yang kanan tetap miliknya Bapa Yahweh yang harus diselamatkan. Ingat itu, saya ngomong perbedaan ini supaya mengerti. Jangan kita percaya diri, wah nanti aku pasti masuk surga. Ini semua percaya masuk surga. Orang kaya itu pun percaya masuk surga. Sampai guru yang baik, Yesus Masih ngomong apa? Enggak ada yang baik kecuali Elohim Yahweh. Kamu kan tahu kamu Israel toh? Yang tahu bahwa yang baik satu-satunya adalah Elohim Yahweh. Tapi masuk surga? Enggak, tahu aja tidak berguna. Harus percaya. Percaya bukan hanya, oh ya percaya ternyata Adonai Yesus Masih itu Yahweh Sebaot yang turun ke bumi ya. Enggak, dia harus mengimani. Percaya dalam hati, pikiran, perasaan, bahkan seluruh panca inderanya harus tertuju hanya kepada Adonai Yesus Hamasia. Itu yang dikatakan percaya sungguh. Ini kok jalannya kok cepat sekali tuh nih. Jamnya Pak Gembala ini kalau bisa diberhentikan sebentar Pak ya. Puji Tuhan. Dan menjauhi kejahatan tuh gimana sih mengikut Hamasia Yesua? Kita baca di dalam 1 Kolose 1. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Tadi Efesus sudah. Supaya cepat tak baca sendiri. Saya enggak serakah ya Pak. Ini saya cuma bacakan supaya cepat aja. 2, 3. Dan mengenakan yang baru yang senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya. Ini menjauhi kejahatan tuh selalu diperbaharui. Misalnya tadinya ada 10 kesalahan. Oke, 1 bulan hilang 1. Tahun depan 1. Nanti kan habis ini. Artinya diperbaharui. Karena orang suruh ninggalkan cara jahat itu lebih susah daripada ninggalkan cara yang baik. Hidup yang baik itu mudah dihapus. Stipe gampang carinya. Stip ya. Apa? Ya stip ya. Penghapus. Itu kalau di sini baik, hapusnya gampang. Tapi kalau yang jahat baru 1. Makanya dikasih waktu bertahun-tahun. Kita memang, waduh, gimana ya, bisa nggak? Bisa. Yang membuat kita bisa adalah Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh penolong. Menolong untuk apa? Menghapus tadi yang jahat. Karena kita sudah penuh Roh Kudus, percaya dengan tadi Yesus Hamasia, ya saya ulangi lagi. Karena kita sudah percaya dengan Yesus Hamasia dengan sungguh-sungguh, Roh Kudus dicurahkan ke kita, kita menjadi milik Elohim. Roh Kudus yang sama menyetip sampai apa? Menghapus hal-hal yang jahat dalam hidup kita. Waktu kita melangkah 1 tahun, wah sudah 1. Misalnya di keluarga, biasanya kan di keluarga itu paling banyak ricuhnya. Bapaknya tukang marah-marah, macam-macam. Ini sekarang sudah enggak marah-marah loh. Kamu tahu perubahannya? Bapak ini sudah enggak marah-marah. Tadinya sedikit-sedikit, waduh mukul. Ini sekarang enggak mau mukul. Malah kalau saya salah, dipeluk, dicium. Perubahannya luar biasa. Yang bisa membuat gitu siapa? Roh Kudus. Mintalah Roh Kudus penuhi diri kita. Karena dengan Roh Kudus itu kita akan memuliakan Elohim Yahweh.
Ya, di dalam Yohanes 16 ayat yang 13-14 itu, karena Roh Kudus atau Roh Penolong, Roh kebenaran itu datang untuk memuliakan Yeshua HaMashiach sebagai Adonai. Ya, kok nggak percaya tuh, matanya mendelik saya, malah saya jadi takut. Dilihat aja di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dan 14. Saya dipendeli, saya kok ya wedi. Saya tak pulang kan gitu. Nah, dikatakan di sini, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang telah dia dengarkan. Dia akan mengatakannya juga. Kepada siapa? Kepada kita. Dia juga memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, dia akan memuliakan aku, Yeshua HaMashiach Adonai. Untuk apa? Memuliakan. Nanti kita bersama Roh Kudus. Betapa hebatnya kita yang jahat gini kok bersama Roh Kudus memuliakan Elohim Yahweh dalam diri Yeshua HaMashiach. No one like us. Enggak ada yang sama seperti kita. Jadi kita mengerti pasti kalau pagi hari ini kita ada di sini adalah diberi jalan keluar kalau kita belum tahu. Nah, ini kemudian tadi yang Kolose 3 ayat 10 lalu diperbarui sehari. Kolose 3 ayat 10 dikatakan senantiasa diperbarui. Apa? Dalam pengenalan, dalam kehidupan menurut gambar Elohim yang menciptakan kita. Makanya di dalam Roma 8 ayat 29 kita nanti jadi adiknya Yeshua HaMashiach karena kita sama dengan Yeshua HaMashiach. Nah, ini sudah dibaca. Terima kasih. Multimedianya kali ini hebat. Kita baca aja. 2, 3. Sebab mereka yang telah dia kenal sebelumnya juga telah dia pratetapkan serupa dengan gambar putranya. Sehingga dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Di sini, sebab mereka yang telah Yeshua HaMashiach kenal sebelumnya, karena kita penuh Roh Kudus, juga telah dipratetapkan dulu-dulu. Untuk menjadi apa? Serupa atau memiliki karakter HaMashiach. Putranya yang kudus itu. Sehingga Yeshua HaMashiach menjadi yang sulung. Kita jadi adiknya di antara banyak. Loh kok yang amin cuma Tuhan Yeshua kok enggak mau. Tuhan Yeshua masuk surga, kita masuk neraka lah. Ya toh, Tuhan Yeshua kan dia naik ke surga dengan luar biasa. Tahu kisah para rasul ngomong di pasal 1 ayat yang dia naik ke surga, kita masuk neraka. Iya. Enggak. Ya, makanya bisa katakan Yeshua HaMashiach menjadi yang sulung, artinya yang tertua, yang pertama. Jadi dia yang sulung. Kita adiknya tapi ke sana. Boleh Tuhan ngomong ya boleh aja. Tetapkan hari ini. Karena hari ini adalah hari keselamatanmu. Perkataan keselamatan itu bukan hanya nanti di surga, tetapi di bumi juga. Itu sebabnya dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 10. Dikatakan apa? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi Yeshua HaMashiach datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam berkelimpahan. Ini kalau di dalam bahasa Yunani ditulis dengan itu artinya adalah kelimpahan di bumi, materi. Jadi bukan nanti di surga, itulah yang sok rohani. Enggak, di bumi. Karena pencuri pun
iblis pun mencuri bukan nanti di surga, tapi di bumi. Maka Adonai Yesus juga mengingatkan kita bahwa yang dia peroleh itu apa? Kelimpahan berkat. Hidup di sini juga hidup di bumi sampai di kerajaan surga. Puji Tuhan. Nah, pagi hari ini kok waktunya itu aja. Jadi nanti untuk bisa tahu menjauhkan diri apa saja boleh dibaca sendiri di rumah. Karena waktunya sudah habis. Atau dibaca satu aja. Pasalnya yang kelima. Kolose 3 tadi, ya ayat yang kelima. Sudah, Kolose kan sudah. 3 ayat yang kelima. Nah, dikatakan karena itu matikanlah anggota-anggota tubuhmu yang ada pada dunia. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat jahat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala dan selanjutnya sampai itu dibaca di rumah aja. Tapi ini penting karena orang paling gagal adalah keserakahan. Ya, ini saya baca sendiri bukan serakah ya. Jemaat harus tahu saya supaya cepat aja waktunya. Nek serakah semua tak baca nih. Ini makanya paling penting itu keserakahan. Orang paling sering gagal adalah keserakahan. Sering juga orang ngomong, wis enak kurang kepenak. Ya, tapi sekarang jemaat di sini nggak ada karena di sini adalah penghuni surga. Ya, bukan calon lagi. Kapan mendapatkan predikat penghuni surga? Calonnya dihilangkan saat engkau penuh Roh Kudus tadi, ya. Itu begitu kamu milik Elohim Yahweh, berkat di mana? Ya di bumi. Seperti tadi di dalam Yohanes 10 ayat 10 bagian B tadi. Yesus datang untuk memberikan kelimpahan, memberikan hidup yang berkelimpahan. Nah, ini Yesus datang supaya mereka memperoleh hidup dan memperolehnya dalam kelimpahan. Kan ada yang sok suci, wah itu nanti di kerajaan surga. Wait, enggak di bumi. Karena pencuri itu atau iblis itu mencuri firman Tuhan bukan nanti di surga. Enggak, ya di bumi. Kamu ngantuk, itu mencuri. Jadi waktu kita ngomong, kalau mungkin enggak sungkan gitu, Bapak Yahweh ngomongnya gini, hey please, jangan buat ngantuk supaya kamu kok nyurinya caranya kok gitu sih. Enggak fair. Bacanya kan enggak fair. Very mungkin ya. Pertama tuh ngantuk. Kedua handphone. Bukan handphone suci. Handphone setan. Karena yang dilihat bukan. Nah ini kita enggak usah tertawanya berlebihan. Ya itu cuman saya ngomong pencuri itu di bumi ini. Berkat ini juga di bumi ini. Bukan nanti. Jangan sok kita menjadi orang suci yang aneh-aneh. Jadi kalau kita sudah tahu ini, hendaknya mulai saat ini kita bebenah diri. Karena waktunya panjang ini kalau diteruskan, lebih baik berhenti. Tadi itu takutnya saya ngomong semua pada tidur gitu. Tapi untungnya jemaat di sini dengan firman Tuhan sungguhan. Jadi waktu saya membaca pun saya lihat wajahnya matanya gini, sampai saya ya takut tadi dipendeli ngono ya. Iki mungkin iki bos iki ngomong ini. Ya, tapi percayalah Bapak Yahweh tidak pernah salah. Karena Bapak Yahweh adalah Tuhan dari segala kebenaran. Dan Bapak Yahweh tidak pernah gagal. Karena dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, El Shaddai. Enggak pernah gagal. Dan Bapak Yahweh tidak pernah terlambat nolong kita. Tidak pernah terlambat. Karena dia Yahweh Syama. Tuhan yang Maha Hadir. Jadi saat kamu
mengalami kegelisahan, ketakutan, bahkan kemiskinan, Tuhan tahu. Waktu kamu berdoa, Tuhan juga ngomong tahu. Jangan berhenti, tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Saya sangat senang ada di tempat ini. Di sini saya boleh memanggil nama Bapak Yahweh dengan bebas. Puji Tuhan. Terpuji-pujilah Bapak Yahweh kekal selama. Dan kita harus mengagungkan Bapak Yahweh, memberi kemuliaan, meninggikan sebagai Raja Surga yang mulia. Harus. Jangan lupakan Bapak Yahweh yang kita panggil. Kita berdoa dalam nama Adonai Yesus Mesias. Jangan pernah takut. Dan berkat itu akan melimpah pada kita. Jemaat sini diberkati oleh Bapak Yahweh Sebaot. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Haleluya, kita telah mendengarkan firman yang luar biasa. Hari ini kembali Tuhan berbicara kepada kita. Tetapi saudara-saudara, setan tidak suka dan berusaha untuk menghancurkan orang-orang yang beriman. Hari ini, pagi tadi, sebelum saya berangkat ke tempat ini, ada orang ngirim satu video. Nanti saya akan sanggah. Video ini adalah videonya orang ateis. Nama channelnya Niti Dharma, subscribernya 5.430 dengan judul Saya Tidak Lagi Percaya Tuhan, hanya 26,12 menit. Dalam 2 hari sudah ditonton 23.214 kali. Dan ini kalau dibaca oleh didengar oleh orang Kristen abangan, pasti terguling imannya. Karena itu tadi pada saat Bapak Agus menyampaikan firman, Roh Kudus terus berbicara untuk saya harus menyanggah ini, saudara-saudara. Karena di dalam kitab Matius 24 ayat 10 dikatakan, dan pada waktu itu banyak orang akan tersandung dan mereka akan mengkhianati seorang terhadap yang lain dan akan membenci seorang terhadap yang lain. Akan tersandung, itu akan murtad, saudara-saudara. Kemudian 1 Timotius 4 ayat 1, dan Roh mengatakan dengan jelas, bahwa pada waktu-waktu yang akan datang beberapa orang akan gugur dari iman karena memberi perhatian kepada roh-roh yang menyesatkan dan ajaran-ajaran setan. Tadi Pak Evangelis Agus mengatakan dengan jelas, Tuhan itu bukan manusia. Dan Tuhan tidak bisa dilogikakan. Itu jelas sekali. Tetapi video yang akan saya sanggah ini, itu melogikakan Tuhan. Sehingga dulunya percaya Tuhan, sekarang tidak lagi percaya Tuhan. Hati-hati saudara-saudara ya. Ini sangat mengerikan sekali dan memang akhir zaman akan banyak orang murtad. Yang murtad adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya sendiri. Ya memang bagi Tuhan tidak akan ada masalah. Toh tidak murtad juga tidak ngerti apa-apa. Tetapi saya akan membentengi jangan sampai jemaat tergelincir imannya. Sudah beberapa minggu saya bergumul untuk membuat komik rohani yang banyak dikatakan bisa untuk mengajar anak-anak sekolah minggu. Saya berdoa, saya minta Tuhan berikan berkat untuk saya bisa mencetak supaya segera tersebar ke seluruh penjuru Indonesia. Barusan di situ Tuhan katakan cetak saja. Tolong dukung doa saudara-saudara supaya ini membawa kemenangan bagi anak-anak sekolah minggu. Karena anak-anak juga miliknya Bapak Yahweh. Amin.
Terima kasih sekali Pak Agus sudah menyampaikan firman yang cukup luar biasa. Nanti sore pelayanan masih disampaikan oleh Bapak Evangelis Agus Setiawan dan juga dengan tema yang berbeda. Jadi yang tidak ada acara bisa hadir lagi, yang ada acara bisa nonton dari YouTube melalui streaming. Hari-hari ini Tuhan sedang bekerja dan berbicara luar biasa untuk gereja kita. Jadi kita harus waspada. Minggu lalu kita sudah mendengar dari Ibu Gembala Esther Poku. Hari ini kita mendengar dari Bapak Evangelis Agus Setiawan. Tuhan terus berbicara kepada kita. Bahkan ketika saya duduk di situ, Tuhan berbicara. Jangan sampai anak-anak Tuhan terhilang karena melogikakan Tuhan. Ingat, Tuhan bukan manusia. Pegang itu, saudara-saudara. Ini sangat mengkhawatirkan sekali. Tapi kalau saudara yang imannya tidak bagus, tidak usah nonton channel ini. Nanti nontonnya sanggahannya saja. Ya. Baik, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Sungguh kami mengucap syukur untuk firman yang hari ini Engkau telah sampaikan. Walaupun kami ada di bumi ini, tetapi Engkau memberkati kami dengan berkelimpahan. Dan berkat tidak selalu berbicara hanya masalah materi, tetapi juga secara rohani. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Evangelis Agus Setiawan yang telah menyampaikan isi hatimu beserta dengan Ibu dan VV yang pada pagi hari ini bersama dengan kami. Engkau pakai pelayanan mereka dengan luar biasa dan Engkau berkati semua aktivitas usaha yang dikerjakannya. Kami berdoa untuk penyesatan-penyesatan yang sedang terjadi. Tuhan tolong. Jangan sampai satu pun di antara umat-umat-Mu yang sudah mengenal Bapa Yahweh tergelincir imannya. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar hari ini, yang memberikan berkat rohani dan jasmani yang luar biasa bagi kehidupan kami sepanjang kami ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, saudara. Pak Sarmujito ada pengumuman? Ada? Ya. Baik, kita akan akhiri ibadah kita terlebih dahulu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Nanti kita akan mendengarkan pengumuman dari Pak Sarmujito. Dengan penuh ucapan syukur kami datang kepadamu Bapa Yahweh. Engkau memberkati kepulangan kami dari tempat ini. Kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Jauhkan dari mara petaka bahaya di jalan. Demikian pun untuk ibadah sore nanti, Engkau masih memakai hamba-Mu Bapak Agus dengan dahsyat luar biasa. Engkau pakai ya Tuhan, supaya Engkau yang kembali berbicara di dalam kehidupan kami semuanya, memberikan kekuatan iman. Demikian pula para pelayan yang sudah melayani pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Apabila sesampainya di rumah umat-umat-Mu ada yang akan melakukan aktivitas di dalam kehidupan mereka, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, dibuatnyalah oleh Engkau berhasil. Supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi Yashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang.
Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.